Assalamualaikum sahabat channel Hasan Alatas. Saya akan berusaha memberikan 3 ceramah dari 3 ustadz. Ustadz Adi Hidayat, Khalid Basalamah, Abdul Somad tentang apa itu Syiah dan ciri-ciri pengikut Syiah. Yang pertama saya tampilkan adalah dari Ustadz Adi Hidayat tentang bagaimana ciri-ciri sholatnya orang Syiah. Silakan menyaksikan. Tidak setiap yang begini Syiah. Awas, karena riwayat begini itu ada. Awas, hati-hati. Nanti Anda bisa melihat Syiah atau bukan, itu bisa dilihat nanti dalam 2 posisi. Posisi yang pertama khususnya saat dia bangkit dari sujud untuk duduk di antara 2 sujud. Kalau bangkit dari sujud tangannya menepuk-nepuk begini, berarti dia Syiah. Kedua, biasanya dia menggunakan batu itu. Ya, batu di balik sajadahnya, yang dengan dia beranggapan tidak menggunakan batu itu, maka salatnya tidak sah dia tunaikan. Jelas ya? Jadi kalau antum menemukan orang tiba-tiba nyimpan batu dulu misalnya di depannya, nah kemudian telapak tangannya begini-begini setelah bangkit dari sujud, dia Syiah. Baik, yang pertama adalah kalau kita sholat Allahu Akbar kita bersedekap. Bersedekap seperti ini. Tapi orang Syiah Allahu Akbar dia tidak bersedekap. Sholatnya tangannya tidak bersedekap. Tapi ingat, tidak semua orang yang tidak dengan posisi ini adalah Syiah. Karena mazhab Maliki, mazhab dari Imam Maliki itu sholatnya Allahu Akbar langsung begini tangannya. Jadi tidak begini. Itu belum tentu Syiah. Jadi itu ciri-ciri mazhab dari Imam Maliki. Nah, tidak semua yang tidak bersedekap itu Syiah. Bisa jadi dia menganut mazhab Imam Maliki. Yang pasti Syiah adalah ketika dia duduk di antara 2 sujud, setelah sujud dia menepuk-nepukan pahanya. Nah, kemudian dia menggunakan batu dari Karbala untuk sujudnya. Itu yang dari Ustadz Adi Hidayat. Selanjutnya dari masih Ustadz Adi Hidayat tentang Syiah, berikut tambahan wawasannya. Tiba-tiba orang ini datang mengatakan, Abu Bakar, Umar dengan Utsman merampas hak Khalifah Ali. Dirampas oleh mereka. Hafsah itu begini, Aisyah sampai tuduhan yang sangat buruk kepada Aisyah. Buruk sekali. Disebut perempuan yang saya nggak bisa ungkapkan lah. Nggak nyaman gitu. Dan termasuk ajaran Syiah Rafidah itu mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka menganggap Abu Bakar, Umar, dan Utsman mengambil kepemimpinan yang seharusnya menjadi haknya Ali bin Abi Thalib. Dan mereka mencela Abu Bakar, Umar, Utsman, serta anak Abu Bakar Aisyah yang merupakan istri Nabi dan anak sahabat Umar, Hafsah. Nah itu mereka mencela sahabat dan Aisyah dan Hafsah. Itu ciri-cirinya. Selanjutnya dari Ustadz Khalid Basalamah kita simak. Dan bukan dari kaum muslimin, orang-orang yang memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah dengan alasan mengatakan Husain. Saya tidak mengatakan teman-teman di Indonesia ayo kita perangi Syiah, tidak saudaraku. Dakwahi mereka, dakwahi, doain semoga dapat hidayah gitu kan. Karena banyak di antara mereka subhanallah akhirnya sadar. Ciri-ciri pengikut Syiah Rafidah adalah setiap tanggal 10 Muharram itu mereka memperingati syahidnya kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib cucu Nabi Muhammad SAW. Mereka memperingatinya dengan cara memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah. Itu bisa kita lihat perayaannya di Iran ya, setiap tanggal 10 Muharram, setiap tahun rutin. Dan mereka bukan hanya memukul-mukul, kadang mereka menggunakan senjata tajam untuk menyakiti dirinya pada tanggal 10 Muharram dengan menyatakan kesedihan atas meninggalnya atau syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Padahal dalam Islam sendiri kita dilarang ketika keluarga kita meninggal meratapi, menangis berlebihan, sedih berlebihan sampai meratap memukul diri kita, sedih berlebihan karena ada keluarga kita yang meninggal, itu dilarang dalam Islam. Jadi bagaimana mungkin mereka setiap tahun menyakiti diri sampai berdarah, bahkan sampai luka-luka parah, itu memperingati syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kita semua orang Islam sedih atas kematian syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tapi meratapinya dengan cara memukul dan menyakiti diri itu bukan bagian dari ajaran agama Islam. Selanjutnya kita lihat yang terakhir dari Ustadz Abdul Somad. Yang pertama dia menambah rukun iman, mesti percaya kepada imam yang 12. Sedangkan kita rukun iman kita cuma 6. Sedangkan dia mesti percaya kepada imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir. Awal-awal pengajiannya tentang cinta ahli bait. Oh Husain, kami mengenang kematianmu ya Husain. Labbaik ya Husain. Orang Islam pun sedih mengenang Sayyidina Husain. Husainnya tak salah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi mereka mencomot nama ini, lalu ujung-ujungnya nanti adalah mencaci maki Abu Bakar dan Umar, karena mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan yang sebetulnya milik Ali. Fitnah kepada Abu Bakar dan Umar.
seperti kita simak tadi bahwa ini masalah akidah di dalam Syiah, mereka harus mempercayai 12 imam. Itu rukun iman mereka. Jika tidak mempercayai 12 imam, maka kafir. Berbeda dengan ajaran kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita dianggap kafir jika tidak mempercayai 12 imam. Ini masalah akidah, itu dalam Syiah ya. Dan yang kedua adalah mereka memperkenalkan diri sebagai mazhab Ahlul Bait ya. Mereka sedih ketika Husain bin Ali bin Abi Thalib dibunuh di Karbala. Kita juga sedih karena sebagai orang Islam kita sedih cucu Nabi dibunuh di Karbala dan meninggal sebagai syahid. Dan mereka menganggap dirinya sebagai mazhab Ahlul Bait, mencintai Ahlul Bait, bahkan mereka menonjolkan bahwasanya di dalam tahiyat salat itu wajib Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang artinya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Siapa keluarganya? Ahlul Bait, istri Fatimah, Ali, Hasan, Husain dan keturunannya sampai Imam Mahdi. Nah, dalam hal ini mereka menyentuh dan mengajak untuk mencintai Ahlul Bait. Ini ajarannya benar, tapi lama kelamaan mereka akan memasukkan ajaran yang tidak benar. Misalnya mereka mencaci Abu Bakar, Umar dan Utsman karena merampas kekhalifahan Ali. Jadi mereka mengatasnamakan mazhab Ahlul Bait, tetapi ketika kita masuk lebih dalam lagi ada satu ketidaktepatan atau penyimpangan di dalam ajaran mereka, dan mereka juga menggunakan takyah. Takyah itu artinya berbohong ya. Mereka menggunakan dalil bahwa takyah ini pernah digunakan oleh anaknya Sumayyah, anaknya Sumayyah dan Yasir yang bernama Ammar bin Yasir, yang berbohong ketika disiksa oleh orang-orang kafir, dan anaknya Sumayyah dan Yasir ini yang bernama Ammar bin Yasir terpaksa berbohong tentang keimanannya. Nah, ini disebut sebagai takyah dan mereka menggunakan dalil ini bahwasanya berbohong atau takyah itu diperbolehkan. Padahal waktu itu Ammar bin Yasir berbohong karena nyawanya terancam. Beda dengan orang Syiah. Mereka kadang sholat mengikuti orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah Islam karena menggunakan takyah ya. Mereka takyah dalam hal sholat. Mereka takyah menyembunyikan diri dalam hal kepercayaan. Berbeda dengan contoh sebelumnya yang takyah karena nyawanya terancam. Nah, terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah.